Assalamualaikum warahmatullahi Curse aren't wabarakatuh. working. The fuck, man? Kami dari kelompok 7 mata kuliah robotika Langsung aja lah ya. dengan saya Fikania dan rekan saya. Nama saya pembuka Vincent Montoya. Nah, suara gua ada gak? Lalu rekan Nah, saya saya ada. Dan saya Farel Oke, Fernanda. dah. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait hexapod robot. Hexapod umumnya digunakan untuk menjelajah dan beroperasi di lingkungan yang sulit dijangkau oleh robot beroda atau berkaki lebih sedikit. Dengan 6 kaki, robot untuk bergerak di berbagai medan, termasuk permukaan yang tidak rata, berbatu, atau berlubang. Kaki-kakinya yang fleksibel memungkinkan robot untuk memanjat rintangan, melewati celah sempit, Robot hexapod biasanya digunakan di lingkungan yang menantang, seperti medan berbatu atau tidak rata, dengan kemampuan kaki-kaki robot untuk menyesuaikan diri memungkinkan navigasi yang efisien di permukaan yang tidak rata. Lalu, di lingkungan yang berbahaya, dalam situasi seperti bencana alam atau area dengan bahan berbahaya, robot hexapod dapat digunakan untuk inspeksi atau penyelamatan tanpa membahayakan manusia. Contoh nyata atau komersialnya ada Lauron V, yang dimana robot ini dirancang untuk misi pencarian dan penyelamatan di medan yang sulit. Lauron V memiliki fleksibilitas dan manuverabilitas tinggi, memungkinkan operasi di berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya ada Phantom X, ini digunakan sebagai platform penelitian untuk universitas, pengembangan AI, dan eksperimen robotik. Dan yang ketiga ada Morphex Robot. Ini robot eksperimental yang bisa berubah bentuk dari bentuk bola menjadi robot hexapod berjalan. Lalu ada sejarah perkembangan hexapod, awalnya berasal dari mekanisme paralel yang dikembangkan oleh insinyur Inggris, V. Eric, pada tahun 1949. Ia menciptakan mesin uji ban dengan 6 aktuator yang dapat bergerak dalam 6 derajat kebebasan. Pada tahun 1965, De Stewart mengadaptasi mekanisme ini untuk simulator penerbangan, yang kemudian dikenal sebagai Stewart Platform atau Gulf Stewart Platform. Seiring berjalannya waktu, desain hexapod berkembang dari platform statis menjadi robot bergerak. Pada tahun 1975, Universitas Roma membangun robot hexapod pertama yang dikendalikan komputer dengan penggerak listrik. Lalu pada tahun 1970, Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia mengembangkan robot berkaki 6 dengan model kontrol gerak matematika dan pemindai laser. Lalu pada tahun 1980 sampai 1990-an, penelitian di MIT dan laboratorium lain fokus pada kontrol gerak, kestabilan, dan adaptasi medan untuk robot berkaki. Oke, selanjutnya ada sistem kontrol yang digunakan untuk robot hexapod. Jadi robot hexapod ini menggunakan sistem kontrol semi otonom. Artinya robot itu bisa bergerak sendiri berdasarkan sensor yang ada, tapi tetap bisa dikendalikan manusia jika dibutuhkan. Nah, di sini kita menggunakan low level control dan high level control. Untuk low level control itu untuk mengatur motor-motor di setiap kaki supaya gerakannya halus dan seimbang. Dan untuk high level control sendiri untuk mengatur kemana robot harus bergerak dan memilih pola jalan yang sesuai. Nah, untuk feedback controlnya sendiri, sistem ini memanfaatkan kontrol PID atau proporsional, integral, dan derivatif untuk menjaga keseimbangan robot dan mengatur kecepatan motor. Selain itu, robot juga menggunakan Finite State Machine atau FSM untuk mengatur urutan langkah supaya jalannya rapi dan terarah.
Oke, jadi selanjutnya ada sistem lokomosi penggerak. Oke, jadi hexapod ini memiliki penggerak dengan keenam kakinya, yang mana bisa berjalan untuk menghadapi rintangan kasar. Terdapat beberapa pola lokomosi pada hexapod, yakni triple gate, wave gate, dan triple gate. Nah, jadi di gambar di bawah ini adalah hexapod yang memiliki 6 kaki, jadi masing-masing kakinya diberi tanda berupa angka. Jadi di triple gate ini 3 kaki, yakni kaki 1, kaki 5, dan kaki 3 digerakkan bersamaan. Lalu kaki yang lainnya menopang robot. Kelebihannya yakni robot bergerak cukup cepat di permukaan datar. Kemudian ada wave gate. Nah, dalam wave gate ini, kaki digerakkan satu persatu sehingga robot memiliki kelima kaki yang menopang badannya. Kelebihan wave gate ini adalah badan robot stabil di permukaan yang tidak datar. Kemudian ada triple gate. Nah, dalam triple gate ini, dia itu merupakan gabungan dari tripod dan wave gate. Nah, robot itu bergerak dengan interval waktu tertentu. Kelebihan dari triple gate ini adalah stabilitas dan kecepatan yang baik. Nah, untuk mekanisme transmisi daya dari hexapod ini, pada umumnya ada 5, yakni yang pertama ada motor servo. Motor servo ini menghasilkan putaran yang dikendalikan secara presisi. Kemudian yang kedua, ada putaran motor ini diteruskan ke gearbox untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan. Nah, dari gearbox ini, tenaga diteruskan ke poros atau shaft atau langsung ke linkage. Nah, linkage ini dia itu mengubah gerakan putar menjadi gerakan sudut pada sendi kaki. Nah, sendinya itu bergerak sesuai dengan perintah motor, menghasilkan langkah kaki yang diinginkan. Nah, lalu ada steering system hexapod atau kendali kemudi pada hexapodnya. Jadi dia itu menggunakan kaki-kakinya yang bergerak secara terkoordinasi untuk menghasilkan perubahan arah. Nah, lalu ada 3 metode steering pada hexapod, yakni yang pertama ada differential gate steering. Nah, kaki sebelah kanan bergerak lebih cepat daripada yang kiri agar robot bisa bergerak ke kiri. Kemudian ada pivot turn, bergerak di tempat dengan menggerakkan kaki kanan ke depan dan kaki kiri ke belakang. Kemudian ada crab walk steering. Nah, robot bergerak ke samping dengan menggerakkan kaki kanan dan kiri secara serempak. Nah, jadi di sini ada robot hexapod yang berada pada rintangan yang kasar. Jadi makanya dia terdapat kaki yang bisa berjalan di rintangan yang kasar tersebut. Jadi kita anggap saja rintangan ini adalah rintangan yang kasar meskipun tidak terlalu berbukit. Nah, kemudian kita akan mensimulasikannya untuk melihat dia berjalan maju mundur maupun dia bergerak ke titik yang ditentukan. Oke, kita mulai. Jadi robot ini telah diprogram yang mana dia akan bergerak maju selama 5 detik dan bergerak mundur selama 5 detik dan kemudian akan bergerak ke titik yang sudah ditentukan, yang mana di skripnya atau di kodenya sudah diatur dia akan bergerak ke koordinat yang telah ditentukan. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita stop. Kita balik lagi ke bentar. Oke. Oke, lanjut. Dilanjutkan oleh Farel. Oke, di sini lanjut untuk analisis dan refleksi. Yang pertama itu tantangan utama untuk perancangan hexapod sendiri. Tantangan terbesarnya itu adalah menjaga agar gerakan keenam kaki robot tersebut tetap seimbang dan terarah, apalagi saat melewati
permukaan yang tidak rata. Dan selain itu, membuat settingan PID yang pas juga cukup sulit supaya robot bisa bergerak dengan mulus. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan dari hexapod itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya itu bisa jalan di medan yang tidak rata. Karena punya 6 kaki, robot ini bisa lewat di tanah yang nggak rata, berbatu, atau bahkan yang naik turun. Yang kedua itu lebih stabil dibanding robot berkaki lebih sedikit. Nah, kalau ada satu atau dua kaki yang bermasalah, itu robot tetap bisa jalan tanpa jatuh. Terus yang terakhir, masih bisa jalan walau satu atau kaki bermasalah. Terus untuk kelemahannya, yang pertama itu mekanisme dan kontrolnya itu lebih rumit daripada robot beroda. Karena banyak kaki dan motor, untuk mengatur semua gerakannya itu butuh sistem yang lebih kompleks. Terus yang kedua itu boros energi karena banyak motor yang bergerak. Nah, banyak motor itu berarti butuh lebih banyak baterai, yang artinya jadi cepat habis kalau dipakai lama-kelamaan. Terus yang terakhir, itu jalannya lebih lambat di permukaan datar dibanding robot beroda. Nah, dibanding robot beroda, hexapod biasanya jalannya lebih pelan, apalagi di permukaan datar. Next. Nah, untuk perkembangan hexapod ke depannya, supaya lebih hemat energi, sistem geraknya itu bisa dibuat lebih efisien. Misalnya dengan mengoptimalkan gerakan kakinya agar tidak boros baterai. Terus dari sisi sensor, robot juga bisa ditambah dengan kamera 3D atau sensor lidar, sehingga bisa lebih mudah mendeteksi rintangan di depannya dan mencari jalan terbaik secara otomatis. Untuk bagian fisiknya atau mekaniknya, kaki-kaki robot bisa dibuat modular, yang artinya kalau ada kaki yang rusak, bisa diganti dengan cepat tanpa perlu membongkar seluruh robot.